Pancasila sebagai stats fundamental norm. Baik, kami akan memulai babak final The First Indonesian Law Debating Competition Fakultas Hukum Universitas Indonesia dengan mosi desentralisasi asimetris bagi daerah otonomi khusus, di mana tim R.A. Kartini sebagai tim pro dan tim Ahmad Subarjo sebagai tim kontra. Baik, untuk mempersingkat waktu, pertandingan debat ini akan dimulai oleh pembicara pertama di tim pro, yang akan diberikan waktu sebanyak 5 menit dengan toleransi 20 detik pada saat mulai berbicara. Baik, timekeeper dapat memulai waktu setelah kata pertama yang saya ucapkan dalam 5, 4, 3, 2, 1. Salus Populi Suprema Lex. Kemakmuran dan kesejahteraan rakyat adalah hukum yang tertinggi pada suatu negara. Dewan juri yang terhormat, mari kita menilik terlebih dahulu latar belakang munculnya mosi ini. Pengimplementasian konsep desentralisasi yang merupakan pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat ke daerah otonom pada hakikatnya bukan hanya untuk memenuhi tuntutan amandemen, tetapi juga merupakan konsekuensi konstitusional sebagai negara kesatuan. Salah satu bentuknya berupa desentralisasi simetris, yaitu desentralisasi dengan desain tunggal yang memberikan perlakuan seragam kepada masing-masing daerah otonom. Akan tetapi realitanya, setiap daerah memiliki karakteristik yang sangat beragam, sehingga desentralisasi simetris ini tidak sepenuhnya mampu mengatasi berbagai tantangan. Oleh sebab itu, kemudian muncul kebutuhan untuk mendesain ulang kebijakan desentralisasi di Indonesia guna mengakomodasi perbedaan karakteristik dan kondisi masing-masing daerah. Sebagaimana diisyaratkan dalam pasal 18A ayat 1 UUD NRI tahun 1945, maka diberlakukan konsep desentralisasi asimetris yang didefinisikan sebagai pemberian perlakuan atau treatment berbeda bagi tiap-tiap daerah. Pemberlakuan desentralisasi asimetris dalam konteks NKRI ditandai dengan adanya otonomi khusus. Berbeda dengan otonomi reguler dalam UU nomor 32 tahun 2004 yang merupakan pemberlakuan kebijakan otonomi secara umum di seluruh daerah Indonesia, otonomi khusus merupakan pemberian status istimewa kepada beberapa daerah di Indonesia dengan pengaturan hubungan pusat daerah yang dibuat berbeda antara daerah satu dengan daerah lainnya, yaitu dalam aspek kewenangan, kelembagaan, keuangan, dan pengawasan. Saat ini, Otsus hanya dilimpahkan pada 4 daerah dengan kausa yang berbeda. Untuk Aceh dan Papua, pemberiannya didasarkan pada faktor politik dan ekonomi. Sedangkan untuk DI Yogyakarta dan DKI Jakarta, pemberiannya didasarkan pada faktor historis dan budaya yang dimiliki. Akan tetapi, terdapat 2 masalah utama di status quo yang kemudian menuntut kembali penyusunan ulang desain desentralisasi asimetris. 1. Masih banyaknya persoalan hubungan pusat daerah yang muncul, seperti usulan Otsus yang tidak disertai dengan format yang jelas dan cenderung didasarkan sesuai subjektivitas pemerintah, serta minimnya partisipasi masyarakat. Sehingga peruntukannya belum tepat sasaran dan tidak sesuai kapabilitas serta kapasitas masing-masing daerah. Sebagaimana yang terjadi di Papua, di mana pelimpahan dana Otsus yang dimulai sejak tahun 2000 ternyata masih gagal untuk mendukung pembangunan dan pertumbuhan ekonomi daerah. 2. Belum tercapainya tujuan dasar desentralisasi, yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menguatkan sistem demokrasi daerah. Apabila desentralisasi asimetris yang ada di status quo ini tetap dipertahankan, maka akan semata-mata menjadi mekanisme reaktif dari pemerintah yang hanya berorientasi pada pencegahan konflik seperti separatisme. Hal ini mengindikasikan bahwa keberadaan desentralisasi asimetris sejatinya masih diperlukan. Hanya saja, konsepnya perlu direformulasi guna memenuhi esensi awal pembentukannya. Oleh sebab itu, Dewan Juri, pendirian kami dalam perdebatan ini adalah mendukung adanya desentralisasi asimetris bagi daerah otonomi khusus demi kepentingan NKRI yang lebih besar, yaitu kemajuan, keberhasilan, dan kesejahteraan yang merata di seluruh daerah di Indonesia. Dengan mekanisme yang kami tawarkan berupa pelaksanaan desentralisasi asimetris daerah Otsus dengan progresivitas yang mempertimbangkan 5 standar kualifikasi menurut Cornelis Lay, yaitu meliputi aspek tantangan politik, sosiokultural, teknokratik manajerial, penguatan kapasitas competitiveness, dan peningkatan keamanan negara dan keutuhan teritorial. Hal ini akan kami wujudkan melalui 2 cara, yaitu 1, by request dari masyarakat daerah yang akan dituntut untuk memenuhi 3 parameter, yakni permohonan yang didasarkan permintaan secara kolektif oleh masyarakat setempat, munculnya urgensi terkait problematika lokal rumah tangga daerah, dan tidak diperuntukkan untuk menguntungkan golongan elit tertentu. Lalu cara kedua, atas inisiatif pemerintah pusat yang terklasifikasi lagi menjadi 2, yaitu sebagai bentuk penghargaan pemerintah yang dapat berupa pendanaan atau penambahan kewenangan atas kinerja daerah yang baik dalam mengembangkan potensinya, atau sebagai bentuk
bentuk bantuan pemerintah bagi daerah yang tergolong terbelakang dalam berbagai aspek termasuk ekonomi. Lebih lanjut, untuk memastikan efektivitas pelaksanaannya, akan dilakukan evaluasi atau monitoring dari pemerintah pusat per jangka pelaksanaan Otsus. Lalu berlanjut pada argumen kami, hal yang mungkin dikhawatirkan oleh Dewan Juri dan rekan kontra sekalian adalah apakah penerapan mekanisme ini kemudian akan memperbesar kemungkinan untuk negara bertransisi dari negara kesatuan menjadi negara federal. Sebelumnya perlu diketahui bahwa terdapat perbedaan konteks antara keduanya, yaitu negara kesatuan menempatkan kontrol utama pemerintah di tangan pemerintah pusat, sedangkan urusan sektoral lainnya akan dilimpahkan ke pemerintahan daerah. Sementara negara federal menempatkan kontrol dan pusat pemerintah di negara bagian masing-masing dan sisanya di pemerintah pusat federal. Dalam konteks mekanisme kami, perubahan status poros pemerintahan tetap tidak akan terjadi. Sebab satu, wewenang OSUS diatur dalam undang-undang, dan dua, pemerintah pusat tetap berperan besar dalam melakukan pengawasan dalam pelaksanaannya. Maka, demi kemajuan bagi bangsa Indonesia, sudah sepatutnya Dewan Juri berpihak pada tim pro. Terima kasih. Baik, pembicara pertama dari tim pro menghabiskan waktu sebanyak 5 menit 9 detik. Selanjutnya kepada pembicara pertama dari tim kontra akan diberikan waktu sebanyak 5 menit dengan toleransi 20 detik pada saat mulai berbicara. Power tend to corrupt absolute and power tend to corrupt absolutely. Kekuasaan cenderung disalahgunakan, namun kekuasaan yang mutlak pasti akan terjadi korupsi. Perkenalkan, kami dari tim Ahmad Subarjo, saya sebagai pembicara pertama akan menyampaikan latar belakang masalah pada mosi debat desentralisasi asimetris bagi daerah otonomi khusus. Dewan Juri yang terhormat, adanya sistem desentralisasi sejatinya didasarkan sejak runtuhnya Orde Baru pada tahun 1998. Di mana yang awalnya Indonesia menerapkan sistem sentralistik, yaitu pemerintahan pusat menjadi dominan dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, kemudian berubah menjadi sistem desentralisasi. Hal ini dikarenakan sebagian masyarakat saat itu menginginkan sistem politik yang lebih demokrasi. Salah satunya menerapkan sistem desentralisasi kekuasaan pusat dan juga daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 1 Ayat 8, bahwa desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintah oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan otonomi. Sedangkan dalam buku Helmi Bumia yang berjudul Desentralisasi Asimetris dalam Pemerintahan Daerah pada halaman 33, Budi Susila mengatakan bahwa desentralisasi asimetris, yakni pemberian kewenangan pada daerah yang lebih luas dengan daerah yang lain dengan diberikannya lex specialis derogat legi generalis. Namun, pemberian kewenangan ini merupakan dinamika yang cenderung disalahgunakan oleh pejabat pemerintah daerah untuk melakukan tindakan-tindakan koruptif sebagaimana quote yang disampaikan di awal. Dalam konteks perdebatan kali ini, ketidakberpihakan kami terhadap mosi ini yakni terdapat dua argumentasi utama. Yang pertama, yakni mencindrai konsep negara kesatuan itu sendiri. Dan yang kedua, sistem desentralisasi asimetris sendiri tidak memiliki rumusan dan juga kriteria yang jelas bagi daerah yang layak diberikan kewenangan secara khusus. Kami pun mengamini adanya sistem desentralisasi terhadap semua daerah. Namun, ketika desentralisasi asimetris diterapkan bagi daerah khusus, maka akan terjadi kesenjangan sosial bagi daerah lainnya yang tidak termasuk pada daerah istimewa atau khusus seperti di 5 provinsi, yaitu Papua, Papua Barat, DKI Jakarta, Aceh, dan juga DI Yogyakarta. Singkatnya, desain kebijakan yang diberikan pemerintah daerah seharusnya mampu menyelesaikan persoalan di daerah. Namun, justru banyak penyimpangan-penyimpangan yang terjadi akibat adanya kewenangan berlebih bagi suatu daerah dengan adanya desentralisasi asimetris. Hal ini dapat dibuktikan dengan banyaknya gerakan-gerakan separatis mulai dari organisasi Papua Merdeka, Gerakan Aceh Merdeka, yang justru menginginkan untuk terlepas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan
dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 atas perubahan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah tidak mengatur secara komprehensif mengenai kriteria, definisi, dan juga mekanisme pelaksanaan sistem desentralisasi asimetris terhadap daerah yang diberlakukan secara khusus, sehingga dapat ditafsirkan sistem dalam AQUO bisa dijadikan alat bagi penguasa untuk bertindak secara otoriter yang dapat menyebabkan kontradiksi antara kebijakan pemerintah dan daerah. Jika melihat pada filosofis Gronstedt dalam pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945, alinea keempat ialah untuk melindungi segenap bangsa dan juga memajukan kesejahteraan umum. Adanya tujuan ini merupakan tanggung jawab pemerintah pusat untuk melindungi secara universal di semua daerah yang salah satunya dapat diwujudkan melalui pelaksanaan kebijakan yang bersumber dari pusat. Dan pun jika merujuk pada sila kelima Pancasila sebagai filosofis Gronstedt, keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan di sini tidak terdapat dalam yang namanya desentralisasi asimetris, yang dimana hak bagi setiap warga negara dan merupakan kewajiban bagi sebuah negara untuk memenuhi rasa keadilan tersebut tanpa adanya perlakuan diskriminatif. Sekian dari kami, terima kasih. Baik, waktu sudah habis. Baik, pembicara pertama dari tim kontra menghabiskan waktu sebanyak 5 menit 20 detik. Selanjutnya kepada pembicara kedua dari tim pro akan diberikan waktu sebanyak 7 menit dengan toleransi 20 detik pada saat mulai berbicara. Baik, apakah saya audible? Ya, sudah terdengar. Baik. Moderator mohon menekan timer saat kata pertama yang saya ucapkan. Mohon waktu sebentar. Saya akan memulai pidato saya dalam 5, 4, 3, 2, 1. Dewan juri yang terhormat, yang kami amini dari tim pro adalah memang belum ada standarisasi atau parameter yang jelas bagaimana kemudian suatu daerah dapat dijadikan sebagai daerah otonomi khusus yang diberikan desentralisasi asimetris. Namun yang perlu dipahami adalah kami sudah memberikan mekanisme dalam pembicara pertama kami bahwa kami akan menerapkan yang namanya parameter, 5 parameter yang menjadi syarat standarisasi menurut Cornelis Lee, yaitu adanya politik, adanya kecenderungan manajerial teknokrasi, kemudian socio-cultural dan lain sebagainya, dan kami sudah berhasil memparameteri tersebut sehingga ketakutan dari tim kontra tidak harus dikhawatirkan. Yang kedua, kami sepakat bahwa memang dalam pelaksanaannya banyak terjadi masalah, namun Dewan Juri yang perlu dipahami ini bukanlah salah konsepnya, tetapi yang harus diperbaiki adalah implementasinya, dan dalam mekanisme kami sudah memberikan mekanisme evaluasi supaya nantinya ketika ada kesalahan dapat segera ditanggapi dan juga dicarikan jalan keluarnya. 2 sanggahan terhadap apa yang dikatakan oleh tim kontra. Pertama, terkait Indonesia akan cenderung menjadi negara federalis dan bukan kesatuan. 1, kami sudah menjustifikasi dalam pembicara pertama kami ketika kita menerapkan desentralisasi asimetris bukan berarti ada pergeseran konsep dari Indonesia yang kesatuan menjadi negara federalis. Karena bahkan Eko Prajoso dalam bukunya bertajuk Konstruksi Ulang Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah menyatakan bahwa tidak ada satupun negara di dunia ini yang menerapkan apa yang namanya federalisme mutlak dan apa yang namanya kesatuan mutlak, dan memang dalam tataran praktik selalu ada pergesekan antara keduanya, dan itulah yang harus diamini di dalam Indonesia dengan kemajemukan konteks wilayahnya, dan kami tidak mengamini adanya pergerakan itu, Dewan Juri yang terhormat. Dan sanggahan yang kedua terkait akan terjadinya ketidakadilan atau ketimpangan desentralisasi di daerah yang menyebabkan adanya kecemburuan sosial. Kami menyatakan tidak akan ada ketimpangan di daerah di status quo kami, di mekanisme kami, karena kami membuat mekanisme di mana pemerintah membuka akses dan kesempatan yang sama bagi daerah untuk mendapatkan desentralisasi asimetris apabila daerah tersebut memenuhi 5 syarat yang kami katakan tadi. Bahkan jika ada kemungkinan terburuk di sisi kami, yaitu adanya otsus yang tidak memenuhi standar tersebut dan ada
ada ketidakadilan, maka kita harus melihat teori dari Van Apeldoorn bahwa konsep keadilan tidak bisa disamaratakan antara satu daerah. Keadilan harus melihat suatu masalah secara kontekstual, dan itulah yang kami amini dengan melihat apa kebutuhan dan kapasitas daripada daerah itu sendiri. Sehingga tiga sanggahan tersebut telah meruntuhkan seluruh argumentasi mereka. Berlanjut pada poin implikasi dan komparasi kami, Dewan Juri yang terhormat. Penerapan desentralisasi asimetris dalam Otsus dapat ditinjau dari hubungan tata kelola pemerintahan yang baik antara pusat dan juga daerah, bila mana ditilik melalui teori good governance yang melibatkan adanya prinsip responsivity, consensus oriented, serta strategic version, dan akan saya jelaskan satu persatu. Pertama, dalam prinsip responsivity yang menghendaki adanya sikap tanggap dan responsif dari pemerintah pusat terhadap kepentingan utama dari pemberian otonomi khusus yang meliputi dua hal. Satu, adanya kepentingan atas pemenuhan kebutuhan daerah, dan dua, adanya kepentingan atas peningkatan kapasitas daerah. Dalam mekanisme dari tim kontra dengan status quo saat ini, itu tidak serta-merta terwujud. Sebab menurut Profesor Minato, hal ini terjadi terima kasih, karena ketiadaan standar yang jelas yang membuat Otsus semata-mata dipandang untuk menghapuskan konflik. Namun, terima kasih. Namun, coba bandingkan di sisi kami, Dewan Juri. Kami telah memparameteri adanya 5 standar tersebut, sehingga 2 kepentingan tersebut akan diakomodir. Daerah dengan pemerintah pusat akan dapat menentukan mana daerah yang layak untuk menuntut Otsus atas dasar kebutuhan. Sesuai dengan aspek teknis manajerial, seperti halnya penyelenggaraan pelayanan publik, kita bisa berikan kepada Maluku yang dalam pembangunan infrastruktur kesehatannya terganggu, atau kepada Sumatera yang terganggu akses pendidikannya, atau dalam aspek basic boundaries of politics kita bisa berikan kepada Papua, maupun dalam aspek teritorial yang mengancam kedaulatan negara kita bisa berikan kepada Kalimantan Utara. Pun Dewan Juri, kita juga bisa memberikan Otsus kepada daerah untuk meningkatkan kapasitas daerahnya sesuai aspek sosiokultural, maupun potensi kekayaan alamnya. Silakan. Baik, nampaknya tidak ada interupsi, saya akan lanjutkan karena akan membuang waktu. Seperti halnya kita akan bisa memberikan kepada Kalimantan dengan kekayaan tambangnya, Bali dengan pariwisatanya, Riau dengan poros maritimnya, dan lain sebagainya. Sehingga dalam mekanisme kami akan tetap memberikan keadilan yang proporsional yang sesuai dengan kebutuhan. Di mana daerah yang terpuruk akan kami bantu untuk bangkit dan berkembang, dan daerah yang sudah baik akan kami bantu untuk tetap maju. Aspek terkait, ya silakan. Jaminan apa yang ditawarkan oleh tim pro ketika mekanisme yang disampaikan ternyata justru tidak efektif disesuaikan dengan konstitusi? Baik, terima kasih Dewan Juri yang terhormat. Mekanisme kami adalah satu, kami melakukan kontrol, kami melakukan evaluasi yang apabila ketika pemerintah pusat menyatakan bahwa terjadi kesalahan konsepsi, terjadi ketidaksesuaian pelaksanaan kewenangan daerah, maka pemerintah pusat bisa melakukan affirmative action dengan cara mengurangi kewenangan dari Otsus tersebut, menambahkan kewenangannya, atau mengganti reformulasi kewenangannya, sehingga ketakutan dari tim kontra akan terjawab di mekanisme kami. Saya akan lanjutkan terkait yang kedua, prinsip konsensus oriented. Dalam mekanisme tim kontra tidak akan adanya konsensus antara pemerintah pusat dengan daerah, karena pemerintah daerah hanya akan menggunakan dasar legitimasi berupa undang-undang Pemda yang disesuaikan, yang tidak secara kolektif diatur atau dibuat oleh pusat dan daerah. Bandingkan dengan mekanisme kami Dewan Juri, kami memberikan adanya konsensus dengan cara nantinya DPR dan juga DPD di daerah dan pemerintah akan melakukan dialog terbuka dan negosiasi untuk merancang seberapa besar kewenangan dari Otsus itu sendiri, bagaimana manajerial pelaksanaannya, dan lain sebagainya. Ini akan membawa dampak positif terhadap dua hal. Satu, akan memberikan ruang bagi daerah untuk turut serta menentukan arah kebijakan yang sesuai dengan daerahnya. Dan kedua, ini akan menghindari terjadinya kesalahan pemberian Otsus yang tidak sesuai dengan kapasitas, kapabilitas, dan potensi dari daerahnya. Sehingga dari poin ini pun tim kami yang lebih diunggulkan. Dan yang ketiga, Dewan Juri yang terhormat, terkait prinsip strategis fashion yang menghendaki adanya visi atau pandangan strategis dari pemerintah yang selalu berorientasi ke depan melalui adanya evaluasi berupa penambahan, pengurangan, maupun reformulasi kewenangan Otsus agar strategis dan tetap tepat sasaran di mekanisme kami. Namun di tim kontra itu tidak terjadi karena bahkan mereka tidak memberikan mekanisme apa yang bisa mereka tawarkan untuk mencegah adanya keburukan di status quo. Namun dari mekanisme kami dapat memberikan dua implikasi baik Dewan Juri yang terhormat. Pertama, pusat bisa melakukan kontrol dan juga bisa meninjau
meninjau bagaimana progresivitas dan eksekutif efektivitas daripada otsus yang diberikan apabila tidak strategis bisa dilakukan affirmative action sebagaimana yang telah saya katakan. Dan kedua, ini menjadi turning Baik, point untuk berbicara atau sudah habis. bagi daerah untuk Waktu kembali berbicara sudah habis. dan maju. Terima kasih Dewan Juri yang terhormat, saya akhiri. Baik, pembicara kedua dari tim pro menghabiskan waktu sebanyak 7 menit 29 detik. Selanjutnya kepada pembicara kedua dari tim kontra akan diberikan waktu sebanyak 7 menit dengan toleransi 20 detik pada saat mulai berbicara. Berbicara akan saya mulai ketika waktu sudah dimulai. 3, 2, 1. Ecum ex bonum ex legum. Apa yang adil dan baik adalah hukumnya hukum. Dewan juri yang terhormat, saya pembicara kedua dari standing posisi kontra akan melanjutkan konstruksi berpikir argumentatif yang telah dijelaskan secara sistematis oleh pembicara pertama dari tim kami. Namun, jauh sebelum itu, izinkan saya menyampaikan poin kritisan kepada rekan tim pro yang nampaknya belum menyentuh akar persoalan. Pembicara satu tim pro telah mendalilkan bahwa konsepsi negara kesatuan diatur dalam Undang-Undang 32 tahun 2004. Dasar hukumnya sudah berubah menjadi Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang Pemda yang telah dilakukan perubahan Undang-Undang nomor 9 tahun 2015. Melanjutkan argumentasi kami, tuntutan adanya otonomi khusus atau istimewa selalu bermula dari tuntutan daerah. Pasalnya, daerah merupakan representasi dari kedaulatan rakyat yang paling sentral dan fundamental untuk mengakomodir keanekaragaman kebutuhan masyarakat. Dalam konteks ini, pemerintah kurang memperhatikan amanat Undang-Undang Dasar RI 1945 yang menurut Sadu Wasistiono dalam jurnal ilmu politik bertajuk Menuju Desentralisasi Berkeseimbangan pada halaman 1 mengemukakan pemerintah belum mempunyai grand design yang jelas mengenai penerapan desentralisasi asimetris di Indonesia. Hal serupa juga dipertegas oleh Robert N.D. Jaweng dalam jurnal Analysis Center for Strategic and International Studies volume 40 nomor 2 tahun 2011 pada halaman 161 menyatakan, hingga saat ini pemerintah belum memiliki desain kebijakan yang jelas guna menata dan mengelola keragaman lokalitas ke dalam kerangka desentralisasi asimetris, serta pemerintah masih gagal dalam mengkapitalisasi desentralisasi asimetris ke dalam tujuan strategis nasional maupun untuk kepentingan daerah bersangkutan. Ketidakjelasan grand design tersebut ditandai dengan tidak adanya rumusan yang jelas dan terperinci mengenai kriteria daerah khusus dan daerah istimewa dalam Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah, sehingga muara dan arah dari penerapan menjadi sangat membingungkan. Perlakuan apa dan intervensi bagaimana konsep desentralisasi asimetris diberlakukan terhadap daerah otonomi khusus. Berdasarkan analisis kami, penerapan desentralisasi asimetris ini juga terhambat oleh adanya peraturan pemerintah nomor 38 tahun 2007 tentang pembagian urusan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten atau kota. Secara substansial mengatur mengenai pembagian urusan wajib dan urusan pilihan yang cenderung seragam, akan tetapi tidak sesuai dengan keadaan nyata suatu daerah yang beragam. Sedangkan amanat konstitusi menghendaki diberlakukannya asas otonomi seluas-luasnya. Dewan juri yang terhormat, perkembangan desentralisasi asimetris belum menghasilkan peningkatan demokratisasi dan efisiensi pemerintah yang cukup signifikan, dan justru dihadapkan pada realitas meningkatnya intensitas konflik. Saat ini, pelaksanaan otonomi khusus utamanya daerah Aceh dan Papua belum mampu meredam gerakan separatisme yang ditandai dengan munculnya gerakan organisasi Papua Merdeka dan gerakan Aceh Merdeka yang berkeinginan memisahkan diri dari negara kesatuan Republik Indonesia. Artinya, pemberian desentralisasi asimetris justru membuka peluang yang cukup besar untuk melancarkan propaganda dan menguatkan adidaya serta hegemoni kelompok di daerah tersebut.
permasalahan lain akibat pemberian keistimewaan atau kekhususan menurut Iwan Satriawan dan Septi Nurwijayanti dalam sebuah jurnal bertajuk Keistimewaan Daerah dalam Bingkai Negara Kesatuan pada halaman 20 berpendapat telah mendorong negara Indonesia ke arah bentuk negara yang berdimensi yang berdimensi federal. Sedangkan pada pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar NRI 1945, Indonesia merupakan negara kesatuan, di mana konsep negara kesatuan menurut AVDC, yaitu negara kesatuan adalah, segala sesuatu dalam negara diatur dan diurus oleh pemerintah pusat, sedangkan pemerintah daerah hanya sebagai pelaksana semata, yang hal ini sejatinya dapat diwujudkan dengan tidak diberlakukannya desentralisasi asimetris bagi daerah otonomi khusus dan akan mengakibatkan kesenjangan sosial bagi daerah lain. Lebih jauh lagi, apabila ditelaah secara mendalam, sistem pemerintahan yang diterapkan di daerah otonomi khusus justru berbanding terbalik dengan sistem pemerintahan di Indonesia. Contoh konkretnya dapat dilihat dari sistem pemerintahan daerah istimewa Yogyakarta yang bercorak monarki dan sistem pemerintahan Aceh yang bercorak sipil dan dasar agama. Instruksi diterima. Oke, terima kasih. Berarti di dalam dunia kalian, apakah kalian setuju untuk memperlakukan seluruh daerah sama rata dan itu adalah konsep dari keadilan kalian? Apakah benar? Baik, terima kasih. Rupanya rekan Pro terlalu terburu-buru dalam menginstruksi, karena sejatinya pun akan kami jelaskan secara lebih mendetail. Maka demi kerunutan pemikiran, izinkan kami terlebih dahulu melanjutkan bangunan argumentasi kami dan akan dijabarkan secara luas dengan pembicara ketiga. Melanjutkan argumentasi kami, Dewan Juri yang terhormat, lebih jauh lagi apabila ditelaah secara mendalam sistem pemerintahan yang diterapkan di daerah otonomi khusus justru berbanding terbalik dengan sistem pemerintahan di Indonesia. Contoh konkretnya dapat dilihat dalam sistem pemerintahan daerah istimewa Yogyakarta yang bercorak monarki dan sistem pemerintahan Aceh yang bercorak sipil dan dasar agama. Atas dasar inilah, Dewan Juri yang terhormat, kami tidak setuju dengan adanya sistem desentralisasi asimetris bagi daerah otonomi khusus, karena telah secara nyata akan menimbulkan diskriminasi bagi daerah dan disintegrasi bangsa, serta telah mengabaikan amanat filosofis Crown setelah Pancasila pada sila kelima, yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sekian dan terima kasih. Baik, pembicara kedua dari tim kontra menghabiskan waktu sebanyak 6 menit 55 detik. Selanjutnya kepada pembicara ketiga dari tim pro akan diberikan waktu sebanyak 7 menit dengan toleransi 20 detik pada saat mulai berbicara. Halo, tes, apakah suara saya masuk? Oke, Ya, masuk. Oke, pidato saya akan saya mulai dalam waktu 3, 2, 1. Dewan Juri, perlu saya garis bawahi bahwa saya sangat menyayangkan perdebatan kali ini. Saya pun percaya bahwa dengan kebijaksanaan juri, Dewan Juri sekalian pasti telah menyadari bahwa perdebatan ini tidak berjalan dengan ideal. Dalam perdebatan, pihak kontra seharusnya merespons dan menolak apa yang diproposalkan oleh pihak pro, dengan perimbangan pemberian mekanisme tandingan. Namun kali ini pihak kontra masuk ke perdebatan ini dengan respons dan mekanisme yang tidak jelas terhadap mosi dan proposal kami. Terlepas dari hal ini, apakah respon pihak kontra telah disiapkan sebelumnya atau apapun itu, sangat disayangkan perdebatan ini tidak berjalan dengan semestinya. Saya akan memulai pidato saya dengan klarifikasi terhadap statement dari pihak kontra. Pertama, pembicara pertama dari tim kontra menyatakan bahwa pemberian otonomi khusus akan menyebabkan kesenjangan antar daerah. Dewan Juri, ini tidak akan terjadi di dalam dunia kita. Sebab disparitas ini disebabkan bukan karena adanya otonomi khusus, namun disebabkan karena adanya perbedaan starting point antara daerah. Contoh, jika kita membandingkan Kalimantan dan NTT yang sama-sama bukan merupakan daerah otsus, kedua daerah ini memiliki kesenjangan. Kedua daerah ini berbeda, tidak bisa dibandingkan secara apple to apple. Alasannya apa? Alasannya karena kedua daerah ini tetap memiliki perbedaan dari starting point. Oleh karena itulah,
kesenjangan itu bukan disebabkan karena adanya otsus, tapi disebabkan karena adanya perbedaan dari starting point masing-masing daerah. Sehingga disparitas ini bukan dapat disalahkan oleh otsus. Namun mari kita lihat secara jangka panjang Dewan Juri. Apa yang akan terjadi di dalam dunia di kedua tim pro maupun tim kontra. Di dalam tim pro, kita akan memberlakukan masing-masing daerah secara berbeda. Daerah yang membutuhkan sesuatu A akan kita berikan otonomi khusus dan kita beri akomodir sesuatu yang mereka butuhkan. Atau daerah B yang dia memiliki kapabilitas tertentu, maka akan kita berikan otsus dengan pemenuhan terhadap kapabilitas mereka. Sedangkan bandingkan dengan dunia tim kontra. Dalam dunia tim kontra, mereka tidak memiliki mekanisme yang jelas, sehingga di sini saya asumsikan mereka akan tidak akan memberikan otonomi khusus sama sekali terhadap daerah yang ada di seluruh Indonesia, sehingga dengan kata lain mereka akan melakukan membuat pemerintah pusat di dalam dunia mereka akan memberlakukan kebijakan pemberian intensif dan lain-lain yang setara di seluruh daerah di Indonesia. Apa implikasinya? Secara jangka panjang, disparitas yang ada di dalam starting point kita, tidak terima kasih, secara jangka panjang di dalam tim pro, daerah yang kekurangan, maka akan diberikan otonomi khusus untuk mengakomodir dan sebagai affirmative action terhadap daerah tersebut. Sedangkan di dalam dunia tim kontra, kesenjangan yang ada di dalam starting point ini pada akhirnya akan tetap terjadi sampai jangka panjang. Karena apa? Karena mereka tetap akan memberikan perilaku yang sama di seluruh daerah sehingga kesenjangan yang ada di status quo akan tetap terjadi di dalam dunia mereka. Namun yang kedua, mari kita melihat apa yang terjadi secara jangka panjang dari yang dituduhkan oleh tim kontra. Pembicara kedua tim kontra mengatakan bahwa di dalam dunia kita akan ada konflik sporadis. Dewan Juri tidak akan terjadi di dunia kita, tapi akan terjadi di dunia tim kontra itu sendiri. Mengapa? Kita harus melihat apa akar dari munculnya perilaku sporadis ini, perilaku konflik sporadis ini. Kita harus melihat bahwa perilaku sporadis muncul dari adanya rasa ketidakadilan dari suatu daerah. Apa itu ketidakadilan? Ketidakadilan menurut Satipto Raharjo adalah ketidakseimbangan antara hak dan kewajiban. Hak adalah tugas atau sokongan, tidak. Saya akan menyelesaikan argumen saya terlebih dahulu. Adanya kecemburuan dari ketidakseimbangan kontribusi daerah dengan apa yang didapatkan oleh daerah. Contoh, Kalimantan yang diberikan imbal hasil sebanyak 15% yang sama terhadap daerah-daerah yang lain, pada akhirnya memunculkan organisasi KNPI yang menuntut bahwa Kaltim harus diberikan imbal hasil dengan otsus yang lebih besar. Apa buktinya Dewan Juri? Ini menunjukkan bahwa konflik justru muncul dengan perilaku yang setara karena ada daerah-daerah yang melakukan kontribusi lebih besar terhadap pusat dan mereka harus diberikan perilaku yang khusus. Di dalam dunia kami, daerah tersebut diberikan perilaku khusus. Di dalam dunia tim kontra tidak diberikan sehingga daerah tersebut pada akhirnya akan memunculkan konflik-konflik separatis. Silakan interupsi. Silakan interupsi. Oke, Dewan Juri, tidak ada interupsi. Kemudian saya akan melanjutkan interupsi kedua, bagian kedua saya mengenai sanggahan. Mengenai negara federal yang dari tadi mereka tuduhkan. Dewan Juri, pertama, secara yuridis ini tidak berdasar. Kita tidak mengamandemen pasal 1 dan pasal 37 ayat 5 UUD NRI. Namun kedua, secara praktikal, izinkan Dewan Juri saya melakukan review terhadap mata kuliah hukum tata negara itu sendiri. Apa perbedaan negara kesatuan dan negara federal? Perbedaannya ada dalam transfer of sovereignty. Negara kesatuan memiliki transfer of kedaulatan dari negara pusat, dari daerah pusat menuju ke daerah-daerah itu sendiri. Perlu kita lihat bahwa di dalam otonomi khusus kita akan memberikan otonomi khusus dengan undang-undang. Undang-undang dibuat oleh pusat, sehingga dalam hal ini pusatlah yang memiliki legitimasi dan hak untuk melakukan pengawasan, monitoring, dan evaluasi. Di dalam dunia kita, Indonesia tetap akan menjadi negara kesatuan. Apakah ada interupsi? Sekali lagi saya Interupsi. Silakan. Ya. Interupsi saya, sejauh mana efektivitas pelaksanaan desentralisasi asimetris saat ini? Baik, akan saya jawab interupsi saudara. Saya akan masuk ke dalam poin efektivitas saya. Pertama, jika Dewan Juri memenangkan tim pro, maka Dewan Juri akan mendapatkan 3 keuntungan. Pertama, akan meringankan tugas dan beban dari pemerintah pusat. Sebab Dewan Juri, di dalam dunia kita memiliki 2 mekanisme. Salah satu mekanismenya adalah kita akan memberikan tugas lebih, urusan rumah tangga lebih, beban yang lebih, kepercayaan yang lebih terhadap daerah-daerah yang kita rasa telah maju dan memiliki kapabilitas untuk memajukan. Suaranya ter-unmute. Namun yang kedua, efektivitas kami adalah kami akan memperkecil disparitas antar daerah yang telah ada di status quo. Mengapa? Seperti yang tadi telah saya katakan, bahwa di dalam mekanisme kami akan memberikan otonomi khusus terhadap daerah yang telah terbelakang.
Dalam hal apa? Terbelakang dalam hal ekonomi contohnya. Karena dengan diberikan otonomi khusus, daerah tersebut dapat diberikan imbal hasil yang lebih besar, diberikan dana otonomi khusus untuk pembangunan infrastruktur, untuk pembangunan sumber daya manusia, dan lain-lain. Sehingga efektivitas kedua kami adalah kami akan memperkecil disparitas yang telah ada di status quo. Efektivitas kami yang ketiga, kami akan memastikan Otsus berjalan dengan efektif dan tepat sasaran, tidak seperti Otsus yang ada di dalam status quo. Sebab di dalam mekanisme kami, pemerintah pusat akan dapat melakukan evaluasi, melakukan monitoring, melakukan pengawasan itu sendiri per jangka waktu pemberian dari Otsus itu sendiri. Mari kita bandingkan dengan efektivitas dari tim kontra. Tim kontra ingin menyamaratakan perlakuan terhadap seluruh daerah Dewan Juri. Padahal, seperti kita tahu, ketidakadilan itulah adalah penyamarataan. Dewan Juri ini sama seperti saya akan memperlakukan Dewan Juri dan panitia dan orang yang ada di sini semuanya dengan setara. Padahal itu adalah ketidakadilan Dewan Juri dan itu adalah hal yang janggal untuk kita menyamakan Papua dan Jakarta dan Kalimantan dan memperlakukan mereka dengan setara. Sehingga oleh karena itu Dewan Juri, saya pembicara ketiga dengan bangga menutup kasus ini. Terima kasih. Berbicara sudah habis. Baik, pembicara ketiga dari tim pro menghabiskan waktu sebanyak 7 menit 25 detik. Selanjutnya kepada pembicara ketiga dari tim kontra akan diberikan waktu sebanyak 7 menit dengan toleransi 20 detik pada saat mulai berbicara. Dewan Juri yang terhormat, apakah sudah suara jelas? Argumentasi akan saya mulai dari kata pertama. Satu, dua, tiga. Lex prospicit, non res spicit. Hukum itu melihat ke depan, bukan ke belakang. Dewan Juri yang terhormat dan para pemerhati hukum yang saya banggakan, perkenalkan saya Hairul Umar sebagai pembicara ketiga yang akan melanjutkan bangunan argumentasi pembicara pertama hingga pembicara kedua tim kami, serta akan mempertegas kembali ketidaksepakatan adanya musi debat desentralisasi simetris bagi otonomi daerah khusus. Sebelum melaju pada bangunan argumentasi kami, izinkanlah saya terlebih dahulu untuk melakukan bidasa terhadap argumentasi yang telah disampaikan oleh tim pro. Dewan Juri yang terhormat, tim pro mendalilkan adanya urgensi sistem desentralisasi simetris sejatinya untuk mengatasi konflik dan menghindari disintegrasi bangsa. Namun hal tersebut tidak menjamin atas setelah selesainya konflik maupun problem yang terdapat dalam satu daerah, di mana berdasarkan data dan fakta yang kami peroleh dari Kompas.com, Detik.com, CNN Indonesia, dan beberapa media informasi yang lain telah melansir bahwa hingga sampai saat ini masih marak gerakan separatisme bagi daerah Papua dan Aceh yang menginginkan kemerdekaan secara utuh. Sehingga secara nyata desentralisasi simetris ini bukan solusi terhadap adanya permasalahan yang disampaikan oleh kawan tim pro. Dewan Juri yang terhormat, perbandingan yang dilakukan oleh tim pro adalah daerah yang tidak memiliki otonomi khusus, sehingga hal itu tidak bisa dijadikan acuan. Seharusnya rekan tim pro melakukan perbandingan antara daerah yang menerima otonomi khusus dengan daerah yang tidak menerima otonomi khusus, sehingga akan benar-benar ditemukan kesenjangan sosial. Melanjutkan bangunan argumentasi kami, menurut C.F. Strong dalam bukunya yang berjudul A History of Modern Political Constitution menyatakan bahwa the concept of unitary state is state power centered on the central government, yang artinya konsep negara kesatuan ialah kekuasaan negara dipusatkan pada pemerintahan pusat, yang mana sekalipun adanya desentralisasi terhadap suatu daerah, maka perlunya controlling dari suatu negara untuk melaksanakan pemerintah secara teratur. Salah satunya tanpa memberikan kewenangan desentralisasi secara asimetris. Karena selain menjauhkan dari konsep negara kesatuan yang dianut oleh negara Indonesia itu sendiri, juga akan mengakibatkan adanya kewenangan yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah yang lebih besar dalam pengambilan keputusan, sehingga memungkinkan mereka untuk memotong prosedur lamban yang sering dikaitkan dengan administrasi sentralistik. Bentuk penerapan desentralisasi simetris dalam NKRI memang telah memiliki dasar hukum, namun ketentuan atau parameter dikatakan istimewa atau khusus belum diatur secara jelas dan terperinci, sehingga setiap daerah terjadi perbedaan dalam memaknainya. Efektivitas desentralisasi asimetris sesungguhnya berdampak negatif, sebagaimana disampaikan oleh John Mayer, seorang mantan Perdana Menteri Inggris, menyebutkan
bahwa desentralisasi sebagai the Trojan horse yang akan menimbulkan friksi, frustasi, dan keinginan untuk kemerdekaan secara penuh. Sehingga desentralisasi asimetris yang berasas demokratis justru menjadi non-demokratis. Dewan Juri yang terhormat, sebetulnya kami di sini mengamini adanya konsep desentralisasi secara universal dengan konsep negara kesatuan, yang artinya daerah tetap memiliki hak otonom untuk mengelola, inklusi saya tolak, yang artinya daerah tetap memiliki hak otonom untuk mengelola dan mengurusi daerahnya secara mandiri untuk lebih menjamin kebutuhan masyarakat yang ada di daerah tersebut. Namun, ketika konsep desentralisasi secara asimetris diterapkan di daerah otonomi secara khusus, maka akan menimbulkan disparitas antar daerah dan dipastikan akan meningkatkan angka korupsi. Yang hal ini akan kami buktikan di mana sebuah studi yang dilakukan oleh Bayer dalam bukunya yang berjudul Seymour and Turner pada tahun 2002 di 6 negara yaitu Bolivia, Honduras, India, Mali, Filipina, dan Ukraina, di mana telah menemukan bahwa meskipun otonomi daerah yang besar memiliki pemerintahan daerah, namun gagal mengentaskan kemiskinan. Hal ini dikarenakan pihak elit lokal yang mendapatkan kekuasaan melalui desentralisasi asimetris justru memanfaatkan untuk kepentingan pribadi. Mengingat teori non-Marxis dan neoliberal yang dikemukakan oleh Slater dan Rondinelli di mana sudut pandang kritisnya bahwa desentralisasi asimetris yang dialami negara berkembang belum tentu memfasilitasi pembangunan atau melaksanakan nilai demokrasi. Hal inilah yang kami khawatirkan Dewan Juri yang terhormat. Demikian, di mana nantinya jika desentralisasi asimetris diberlakukan, maka menimbulkan implikasi logis, di mana kewenangan pemerintahan daerah semakin meluas dengan kewenangan pemerintahan pusat semakin mengecil dan menyebabkan daerah tersebut akan melupakan nilai-nilai konstitusi sebagai hukum dan panglima tertinggi yang di dalamnya menjamin hak warga negara. Pun desentralisasi asimetris ini akan menimbulkan keseimbangan dan keserasian tujuan mudah terganggu. Sebagaimana juga kita ketahui, tujuan negara Indonesia dalam alinya pembukaan Undang-Undang Dasar ialah untuk mensejahterakan rakyat. Hal ini merupakan satu tanggung jawab negara untuk memenuhi, memberikan dan memfasilitasi melalui suatu kebijakan secara nasional yang dimana dilakukan oleh pemerintah pusat. Namun, konsekuensi logis yang terjadi adanya desentralisasi asimetris ini justru ruang gerak pemerintah pusat semakin terbatas dan bahkan tidak dapat menjalani tugas negara karena kekuasaan pemerintah lokal sangat besar, di mana selama 10 tahun lamanya pelaksanaan otonomi khusus Papua hanya menghasilkan sekitar 8 perdasus yang dihasilkan oleh pemerintah provinsi. Dari 8 perdasus tersebut hanya sedikit yang bersifat strategis. Misalnya, perdasus tentang pertambangan yang justru mengakomodir kewenangan kabupaten atau kota. Hal ini menggambarkan ketidakefektifan adanya desentralisasi asimetris yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Atas dasar inilah Dewan Juri yang terhormat, sekali lagi kami menegaskan untuk tidak menyepakati adanya desentralisasi asimetris ini karena selain menghilangkan konsep negara kesatuan juga akan memberikan jaminan terentaskannya problem pada suatu daerah, tidak memiliki mekanisme dan konsep yang jelas sehingga menimbulkan diskriminatif terhadap suatu daerah serta membuka peluang bagi penguasa daerah untuk melakukan tindakan otoriter. Sekian argumentasi kami, terima kasih. Baik, pembicara ketiga dari tim kontra menghabiskan waktu sebanyak 6 menit 48 detik. Selanjutnya adalah giliran pembicara penyimpul. Saya ingin mengingatkan bahwa pembicara penyimpul hanya diperbolehkan dari pembicara pertama atau kedua dari setiap tim. Baik, untuk pembicara penyimpul akan dimulai dari tim kontra. Kepada pembicara penyimpul tim kontra akan diberikan waktu sebanyak 3 menit dengan toleransi 20 detik pada saat mulai berbicara. Ya, terima kasih atas waktunya. Tiga, 2, 1. Desentralisasi asimetris sesungguhnya merupakan bagian dari usaha menguatkan kembali marwah otonomi daerah yang diwujudkan terhadap daerah-daerah tertentu. Namun, hingga saat ini, perwujudan dari desentralisasi asimetris belum dapat dikatakan maksimal dalam segi pelaksanaannya. Hal ini dibuktikan dari beberapa daerah otonomi khusus yang justru dengan keberadaan desentralisasi asimetris
memunculkan gerakan separatisme yang ingin memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Semakin besar dan khusus kewenangan yang diberikan terhadap daerah, maka tidak menutup potensi kesewenang-wenangan yang justru antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah harusnya berjalan beriringan, meskipun diterapkan desentralisasi asimetris. Karena secara prinsipil, sebagaimana dijelaskan dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 sebagai negara kesatuan yang seharusnya urusan pemerintah daerah didasarkan pada pemerintahan pusat, serta tidak mencerminkan keadilan secara universal, melainkan hanya keadilan sepihak bagi suatu daerah yang tidak sesuai dengan sila kelima Pancasila. Dewan Juri yang terhormat, penerapan desentralisasi asimetris seperti yang dijelaskan oleh rekan saya belum menghasilkan peningkatan demokratisasi dan efisiensi pemerintahan yang cukup signifikan. Ditambah lagi, grand design mengenai desentralisasi asimetris ini belum tertata dan terkonstruksi secara jelas di Indonesia saat ini. Maka dengan demikian konsep desentralisasi sesungguhnya telah mewadahi dan mengakomodasi kepentingan-kepentingan daerah tanpa menasimetriskan wilayah tertentu yang akhirnya berujung pada disparatis sosial dan pergeseran paradigma menjadi negara yang berdimensi federal. Maka dengan demikian, hal yang perlu diperhatikan dalam desentralisasi asimetris ini adalah bagaimana penguatan pertanggungjawaban daerah terhadap pemerintahan pusat, namun hal ini tidak ditemukan sama sekali. Bahkan desentralisasi asimetris ini yang diterapkan belum secara keseluruhan efektif dalam pelaksanaannya. Terima kasih. Baik, pembicara penyimpul dari tim kontra menghabiskan waktu sebanyak 2 menit 34 detik. Selanjutnya kepada pembicara penyimpul dari tim pro akan diberikan waktu sebanyak 3 menit dengan toleransi 20 detik pada saat mulai berbicara. Timekeeper dapat memulai waktu setelah saya mengucapkan kata pertama dalam 5, 4, 3, 2, 1. Justitia non est neganda non differenda. Keadilan tidak dapat disangkal atau ditunda. Dewan Juri sekalian, hal yang kami amini dari tim kontra adalah perlunya perwujudan kesejahteraan dan keadilan sosial. Akan tetapi Dewan Juri, perlu diingat bahwa actions speak louder than words. Sebab hingga saat ini, tim kontra belum menawarkan konkretisasi mekanisme untuk mewujudkan hal tersebut. Sedangkan kami akan membuktikan mengapa pihak kami akan menciptakan skenario yang lebih baik dalam segala aspek dan dapat secara nyata mewujudkan kesepakatan kami dengan tim kontra. Terkait argumen pertama, yang mereka mengkhawatirkan adanya konsepsi negara kesatuan. Sangat disayangkan bahwa tim kontra mendiskreditkan justifikasi yang sedari awal telah kami proposikan. Mekanisme kami akan menjamin 2 hal yang menjadi kekhawatiran di dunia mereka. Pertama, penguasa dapat bersifat otoriter. Hal ini dapat diminimalisasi bahkan dimusnahkan kehadirannya sebab wewenang dari penguasa di pihak kami tetap diatur dalam UU. Pun hal ini dilengkapi dengan sistem evaluasi secara berkala, sehingga wewenang penguasa dapat berkurang sewaktu-waktu menunjukkan gejala otoritas. Lalu berlanjut pada kekhawatiran yang kedua, mengenai pergeseran poros pemerintah yang akan menciderai konsepsi negara kesatuan. Lagi-lagi, tim kontra tidak menilik secara seksama justifikasi kami, yang menjelaskan bahwa pemerintah pusat tetap memegang peranan dan tanggung jawab besar dalam mengawasi pelaksanaan desentralisasi asimetris otsus. Maka dengan kata lain, pemerintah pusat tetap memiliki peranan yang amat krusial dalam pelaksanaan desentralisasi asimetris ini. Lalu berlanjut pada argumen kedua dari tim kontra yang menyatakan bahwa sistem desentralisasi asimetris tidak ada mekanisme yang jelas sehingga akan menimbulkan kesenjangan sosial bagi daerah di luar otonomi khusus. Dewan Juri yang terhormat, perlu diperhatikan, justru disparitas akan sangat nyata di dunia mereka. Mengapa demikian? Sebab kesempatan akan desentralisasi diberikan kepada semua daerah. Mengapa hal ini buruk? Karena tidak semua daerah di Indonesia dapat disamaratakan kondisinya. Kita lihat dari Papua. Kita ibaratkan bahwa semua daerah ini berada dalam tangga yang sama. Papua ini berada
satu tangga di bawah seperti Jakarta misalnya. Dan dengan kondisi ini, maka justru akan membuat daerah yang kondisinya sudah baik semakin baik dan kondisinya yang buruk semakin buruk. Maka skenario terburuk ada pada pihak mereka dan pihak mereka tidak membuktikan mekanisme apa yang dapat menanggulangi masalah yang krusial ini. Dewan Juri yang terhormat, dengan demikian kami percaya bahwa segala pendirian yang diberikan oleh tim kontra ini hanya berupa nitpicking akan status quo yang ada saat ini. Dengan demikian, pendirian yang dibangun oleh tim kontra ini seluruhnya telah dijatuhkan melalui pembicaraan 1, kedua, dan ketiga, dan kami percaya bahwa kami telah memenangkan perdebatan kali ini. Terima kasih. Baik, pembicara penyimpul dari tim pro menghabiskan waktu sebanyak 2 menit 52 detik. Selanjutnya adalah proses adjudikasi yang akan dilakukan oleh Dewan Juri. Namun sebelum itu, saya ingin menginformasikan bahwa karena adanya agenda yang cukup mendadak,